Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita berjumpa kembali, saya Darneli di podcast Sipa Karewa, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Ramadan Vibes, mari ciptakan situasi yang menyenangkan dan inspiratif di bulan Ramadan. Sahabat religi, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dalam menjalankan ibadah puasa. Baik, sahabat religi, dalam edisi Ramadan hari ini kita akan berbagi tips dan trik untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas ibadah. Dengan tema mengatur pola makan selama puasa bersama narasumber kita Bapak Haji M. Sahlan SAG MAP, Ketua Tim Penais, Penyuluh Agama Islam dan Sistem Informasi Bidan Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Apa kabar Pak hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak itu tetap nampak fresh seperti biasanya, ya tentu punya trik dan tips dalam menjaga kesehatan Pak. Boleh berbagi dengan pendengar podcast Sipa Karewa Pak? Iya, kita ini sudah menjalani ibadah puasa. Tentu perasaan kita sangat bahagia. Dan ini juga sebenarnya dalam ukuran ilmu kedokteran, kesehatan itu, puasa itu menyehatkan tubuh kita. Karena kenapa? Pola makan kita itu bisa diatur. Karena nyaris sebelum Ramadan itu pola makan itu tidak bisa diatur, itu tidak terkontrol. Iya betul Pak. Iya. Karena jadwal makan kita saja itu jam 7 pagi, jam 1 siang, kemudian jam 8 malam. Ya. Nah, sedangkan dalam ilmu kedokteran, setiap makanan yang dikunyah itu kan berproses dalam tubuh, dalam sel-sel darah. Nah, ketika kita sarapan pagi pada pukul 7 itu, maka otomatis pencernaan atau sel-sel dalam darah kita ini itu harus dihancurkan, harus dikunyah, harus dihaluskan. Iya. Dan prosesnya itu sampai 7 jam. Jadi anggaplah misalnya jam 7 kita sarapan pagi, maka mesin pencernaan ini akan bekerja terus untuk menghancurkan, menghaluskan makanan yang masuk tadi dalam tubuh kita, itu sampai pukul 3. Sedangkan jadwal makan siang kita jam 1. Itu bisa kita katakan bahwa mesin pencernaan ini belum sempat istirahat, diisi lagi masuk. Nah, bagaimana dengan tubuh kita ini? Tentu ya ada ketidakkeseimbangan. Sehingga kita bersyukur dengan datangnya bulan suci Ramadan sesungguhnya, ya puasa itu mengistirahatkan daripada mesin pencernaan kita, karena sempat rehat, sempat istirahat. Iya. Karena sebelumnya kan tidak pernah istirahat. Betul. Jangankan sementara mesin berjalan, kita pergi saja ke kantor. Biasa kan langsung kita rapat. Nah, biasanya kalau rapat disuguhkan, disajikan, ada kopi susu, teh susu, ada lagi pengganjalnya. Gorengan misalnya pisang goreng, ya kan, atau teh itu atau apa. Banyak. Betul. Sekali. Nah, ini yang menyebabkan masalah pada tubuh kita. Karena sesungguhnya pola makan yang tidak teratur itulah yang mengakibatkan datangnya berbagai macam penyakit untuk tubuh kita. Saya ingin memberikan satu ilustrasi kisah di mana Dr. Hippocrates, ya, ini seorang dokter kuno. Kalau dalam ilmu kedokteran itu semua dokter-dokter tahu ini siapa Hippocrates. Karena dia menjadi rujukan daripada dokter di dunia ini. Suatu ketika itu pasiennya bertanya, Tuan, kenapa ini kita awet muda terus? Iya. Kenapa ini kita tidak berkeriput? Kok rambutnya tidak beruban? Dan saya dengar bahwa Tuan ini tidak pernah terkena serangan penyakit. Maka apa jawaban Hippocrates ini? Ketahuilah bahwa pola makan saya itu teratur.
Saya tidak pernah memasukkan makanan di atas makanan. Artinya apa? Bahwa setiap sajian yang ada di atas meja, walaupun berapa banyaknya menu, dia harus atur. Tidak boleh dia mengikuti kata perutnya. Misalnya di atas meja kita itu ada peli butung, ada es pisang hijau, es campur, ada juga misalnya es cendol, es cincong. Banyak semua makanan-makanan tradisional di situ. Nah, kalau perut yang mau diikuti, semuanya ini kita makan. Disantap semua. Disantap semua. Nah, menurut Hippocrates harus dikelola dan harus diatur. Dan ini senada dengan peristiwa yang dialami di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seorang raja Mesir saat itu, karena dia ingin membangun silaturahim, persahabatan dengan Rasulullah, maka dia memerintahkan seorang dokter, tabib, untuk datang ke pemukiman Madinah untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis atau pengobatan gratis. Nah, kalau hari ini pemerintah kita kan menjalankan yang namanya program kesehatan gratis. Maka didatangkanlah dokter itu ke sana. Tiba di masyarakat Madinah. Pada saat tiba di sana, disambut oleh masyarakat, disambut oleh Rasulullah. Tetapi yang menjadi masalah adalah 1 minggu dokter itu di sana tidak ada yang sakit, tidak ada yang datang mengeluh. Begitu. Sampai 2 minggu, sampai 3 minggu, sampai 1 bulan. Tidak ada yang datang. 1 orang pun tidak ada yang datang. Sehingga dokter ini berpikir, wah, bagaimana caranya nih supaya masyarakat datang ini berobat, konsultasi sama saya. Maka dia bikin iklan. Iklan. Jadi sampaikan, barang siapa yang datang berobat gratis, berkonsultasi gratis, maka di samping saya kasih gratis pengobatannya, konsultasinya, saya juga akan memberikan door prize, hadiah kalau ada yang datang. Begitu. Ya kan lumayan kalau dijanji orang dikasih kipas angin, atau misalnya mesin cuci, atau sepeda, atau setrika misalnya, atau apa saja hadiah-hadiah itu yang diberikan. Sudah dipasang, 1 minggu terpasang, tidak ada yang datang berobat, tidak ada yang datang berobat. Masya Allah. Tidak ada yang datang berobat. Artinya sehat semua, Pak ya? Iya, sehat semua. Akhirnya sampai 2 bulan. Karena dalam kegelisahan menunggu juga tidak ada yang datang, maka dia berpikir, lebih baik saya pulang saja ke Mesir kembali. Melapor sama sang raja bahwa saya sudah menunaikan tugas ini, tapi tidak ada yang datang berobat. Nah, sebelum dia kembali, sebelum kembali ke kampungnya, dia penasaran sekali. Kira-kira apa konsep nak pakai ini? Rahasia apa yang dia pakai ini sehingga masyarakat Madinah tidak ada yang sakit. Maka dokter ini bersilaturahim ke rumahnya Rasulullah. Dia kunjungi Rasulullah. Dia temui Rasulullah. Dia masuk ke dalam rumahnya, lalu kemudian dia sampaikan, "Ya Rasul, rahasia apa yang dipakai oleh umatmu, masyarakat Madinah, sampai tidak ada yang sakit?" Tidak ada yang sakit. Nah, saya kasih ini pelayanan gratis. Bahkan saya janjikan untuk kasih door prize kalau ada yang konsultasi. Tidak ada. Tidak ada juga. Saya tidak bisa membayangkan kalau itu dilakukan di Mamuju. Pengobatan gratis saja pasti banyak yang datang. Antrian dan pakai loket. Betul. Nah, ini dikasih juga hadiah. Antriannya akan panjang. Tidak ada yang datang. Maka penasaran ini dokter, maka dia bertanya kepada Rasulullah, "Rasulullah, kasih Kak resepta itu." Apa itu resepta? Sampai semua masyarakat Madinah tidak ada yang sakit, tidak ada yang mengeluh. Maka apakah kata Rasulullah? Ketahuilah Pak Dokter, nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nashba. Rasul mengatakan bahwa kaum Madinah itu ketika dia makan bukan pada saat dia lapar. Dan ketika dia berhenti makan bukan pada saat dia kenyang. Kan benar ini konsep. Coba kita lihat, Bu. Kalau ada orang yang sakit mahnya akut,
Ditanya, kenapa bisa kamu penyakit mama? Terlambat tadi dimakan ya. Itu jawabannya itu. Atau dia bilang terlalu penyangka tadi ini makan. Betul. Itu dua itu. Nah, itu jadi bisa dibayangkan kita ini rata-rata kita ini kalau makan nanti lapar sekali, apalagi kalau banyak menumpuk pekerjaan, ya kan? Bagaimana tidak kena stroke? Bagaimana tidak kena penyakit mah? Bagaimana tidak kena penyakit lever? Bagaimana tidak kena asam urat? Karena ketika makan langsung full. Iya, rematik. Kemudian sakit kepala. Karena pola makan ini yang tidak teratur. Maka dari itulah pola makan ini harus diatur. Makanya datangnya bulan suci Ramadan ini sesungguhnya adalah mensterilkan onderdil dalam tubuh kita. Yang tadinya tidak pernah istirahat, diistirahatkan. Karena selama ini gas pulki. Iya, betul. Seperti itu. Ya, baik Pak. Cukup ini ya. Jelas sekali penjelasan Bapak, dan memang itulah adanya yang dialami kita semua ini. Terutama saya juga seperti itu Pak, ketika banyak pekerjaan, makanan diabaikan dulu, perut diabaikan. Dan kalau menghadapi makanan ya semua yang ada itu. Itu dia. Jadi ya kita belajar sama konsepnya Rasulullah ketika berbuka puasa misalnya. Iya, betul. Kenapa kita dianjurkan untuk berpuasa dengan buah kurma, lalu kemudian air segelas, lalu kemudian setelah itu kan kalau kita itu berbuka puasa kan dua macam itu. Iya. Ada makanan berat, ada makanan ringan. Jadi dua ini, ada orang yang terbiasa dengan makanan berat dulu, baru makanan ringan. Tapi ada juga orang makanan ringan, baru makanan berat. Tidak ada masalah, tergantung dari kita. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah pola makan kita. Jangan sampai kita memasukkan makanan di atas makanan. Maksudnya apa? Sudah masuk mie teh itu, masuk lagi jalan kote, masuk lagi panada, masuk lagi pisang hijau, masuk lagi es cincong, masuk lagi es campur, semuanya masuk. Akhirnya apa? Penuh, pusing. Ya, betul. Akhirnya apa? Napas kita ini kita tidak bisa atur. Akhirnya mengganggu ibadah kita. Yang bisa membuat kita malas atau kemudian capek sekali kamu gak tidur. Itu semua yang harus diobati oleh diri kita. Iya, baik. Nah, ini penting. Ya, baik Pak. Dalam konteks Islam sendiri itu pengertian dari mengatur pola makan dan gizi yang seimbang itu sebenarnya apa? Jadi memang persoalan mengelola makanan ini penting sekali untuk kesehatan tubuh kita. Mengapa kemudian seorang ulama besar, Sabit bin Qurra, itu pernah mengatakan, rehatnya tubuh ada pada sedikitnya makanan. Jadi kalau kita mau stabilkan tubuh kita ini, dia harus rehat dari makan minum. Karena supaya bisa terkontrol ini pola makan kita. Jadi kalau selama ini pola makan kita itu tidak dikontrol, masuk begitu saja, maka itu akan menimbulkan banyak penyakit. Betul. Ya, kalau kita ini sedikit-sedikit, jangan kasihan nanti kamu penyakit kalau saya makan itu. Seperti itu. Padahal semua makanan itu tidak ada efeknya. Semua makanan yang berefek itu adalah kalau kita makan berlebihan. Betul. Sama dengan daging, sama dengan apa saja. Sesuatu yang berlebihan pasti ada dampaknya. Betul. Seperti itu, tapi jangan berpikir jangan makan kambing karena ini, tidak. Kalau berlebihan siapapun pasti. Ya, yang sekedarnya saja untuk tubuh kita. Jangan sampai nanti kenyang sekali kita baru berhenti makan. Itu akan menimbulkan banyak penyakit. Jadi rehatnya tubuh ada pada sedikitnya makan. Nah, ini yang terjadi pada manusia hari ini. Bayangkan kalau kita atur pola makan kita. Tadi saya bilang itu, tidak non-stop kita ini 24 jam pasti makan. Mau tidur makan, bangun dari tidur makan. Seperti itu. Kenapa? Karena
proses pencernaan dalam tubuh kita, makanan yang telah masuk dalam mulut kita, itu melalui beberapa proses. Dia harus dihaluskan, dia harus dihancurkan, harus dicerna, dan lain sebagainya. Iya. Nah, ini mesinnya belum selesai bekerja, dan kasih masuk lagi. Jadi ibaratnya, coba Bipa, kalau ada barang kita yang seharusnya sudah harus istirahat, dipaksa terus, bekerja. Pasti tidak lama itu rusak. Iya, lanjut Pak. Iya. Terus makanan apa sebaiknya dikonsumsi ini pada saat sahur dan berbuka, Pak? Iya, jadi saya kira Empat sehat 5 sempurna itu penting. Iya. Tetapi 4 sehat 5 sempurna ini yang saya masukkan itu adalah pola jangan juga jadi jangan juga terlalu kenyang, jangan juga lapar saat kita makan. Jadi sahur itu itu kan disunnahkan oleh Nabi. Makanya kita berniat, ya kan? Kemudian pada saat berbuka. Jadi berbuka juga pola makan ini juga harus diatur. Iya. Tidak boleh kemudian karena ada istilah balas dendam, pelampiasan karena dari siang, pagi sampai sore itu kita menahan lapar dan dahaga, lalu kemudian tiba-tiba balas dendam Iya. Akhirnya dimakan saja, maka itu akan menimbulkan penyakit. Makanya itu jangan heran kalau ada tiba-tiba tidak pergi salat tarawih atau salat isya. Kenapa? Karena mungkin pola makan itu salah satunya. Tapi tidak semua juga. Tapi salah satunya adalah faktor makanan yang tidak terkontrol dan tidak terkelola dengan baik. Jadi rehatnya tubuh ada pada sedikitnya makan. Jadi jangan juga terlalu banyak makan. Saya ingin memberikan satu ilustrasi kepada kita supaya ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Biasa pergi ke pesta kan? Iya, betul. Ke pernikahan. Iya. Biasa kita melihat, ini juga menjadi bagian dakwah saya ketika saya nasihat perkawinan di mana-mana. Saya kasih tahu. Kita ini, masyarakat kita ini terlalu banyak yang mubazir. Porsi makan pada saat di acara pengantin atau di pesta itu, terkadang kita ini tidak sadar diri. Karena makanan yang begitu banyak, sajian menu yang begitu banyak yang menumpuk di atas meja, maka kita mengikuti iramanya itu meja. Akhirnya apa yang terjadi? Di atas piring ada semangkok nasi, lalu kemudian kita ambil tusuk sate misalnya 3, ambil telur, ambil ayam, ambil tahu tempe, ambil lagi pupuk kalau orang Mandar tumpi, itu ada yang segitiga, tumpi-tumpi, sayurnya, sopnya lagi, belum lagi es buahnya. Iya, betul. Tetapi apa yang terjadi? Karena menumpuk di atas piring itu, makanan itu, ternyata si A itu, si pulang itu ketika dia makan, dia tidak habiskan. Iya. 3 tusuk sate tadi, yang dimakan hanya 1 tusuk, tersisa 2. Telur tadi juga tidak habis, ayam juga tadi tidak habis, daging juga tadi tidak habis, ikan juga tidak habis, tahu tempe juga tidak habis. Akhirnya apa? Mubazir. Jadi ada konsep yang bagus kita tanamkan, lebih baik kita menambah. Jadi kita ambil dulu secukupnya, untuk kemudian silahkan menambah kalau masih kurang. Daripada mengambil yang banyak, kemudian menyisakan, karena tidak mungkin orang ambil, pasti dibuang. Itu mubazir. Jadi tradisi-tradisi seperti ini yang harus dibangun di masyarakat kita untuk membiasakan diri untuk hidup makan yang terkontrol, yang terjaga dan terpola. Karena dengan pola makan yang sehat, maka akan menimbulkan jiwa yang sehat, pikiran yang sehat, aktivitas yang sehat, bekerja yang sehat, berkinerja yang sehat. Masya Allah, luar biasa. Iya, baik pendengar sekalian podcast Sipa Karewa, ya betul apa yang disampaikan narasumber kita. Ya seringkali di acara-acara karena begitu banyaknya hidangan sehingga kita tergiur untuk mau mencicipi semuanya. Dan akhirnya juga disisakan itu, na'udzubillah ya, jadi baiknya kita hindarilah hal seperti itu, apa yang disampaikan oleh
narasumber kita, ya kita ambillah secukupnya. Ya kalau masih kurang ya kan ditambah. Tidak ada larangan untuk ditambah. Tidak ada larangan, ya. Baik Pak, ya. Kita lanjut lagi nih. Ya. Pola makan sudah diatur nih. Makanan-makanan yang berlebihan juga sudah kita hindari. Namun belum jadi jaminan tubuh kita sehat. Jadi bagaimana sebenarnya ini menjaga kesehatan selama kita puasa, terutama dehidrasi, sehingga segala kemungkinan tidak kita inginkan itu terjadi. Iya. Jadi kalau rehatnya tubuh ada pada sedikitnya makanan, maka itu tidak ada jaminan ya kalau sehatnya. Yeah. Tapi sebenarnya itu ada hubungannya dengan rehatnya ruh ada pada sedikitnya dosa. Ya. Jadi dari perilaku kita, dari tubuh kita itu, maka ruh itu harus hadir. Keinginan. Nah, ruh ini untuk apa? Agar mampu meminimalisir perilaku dosa kita. Apakah itu yang disengaja maupun tidak? Tidak disengaja. Karena ingat, manusia tidak akan mungkin terlepas dari namanya hilaf. Tidak akan mungkin terlepas daripadanya dosa. Betul. Sehingga dari itulah, ruh itu hadir. Harus diisi. Harus dicas. Bagaimana caranya? Agar tubuh tadi ini yang sedikit makan, kemudian diimbangi oleh ruh yang, maka dengan ruh itulah yang membawa kemana-mana. Dari tangan, dari kaki, lalu kemudian sampai ke hati. Makanya itu pandangan mata, telinga, kaki, tangan, seluruh organ tubuh kita ini itu harus dicas. Bukan hanya dicas tadi dengan makanan yang sedikit, tetapi juga harus dicas dengan ruh, dengan zikir, dengan mengingat kepada Allah. Nah, ini di Ramadan, ruh itu harus diisi. Jangan salah paham. Ketika kita mengatakan bahwa Ramadan itu datang, maka pintu surga terbuka, lalu kemudian pintu neraka tertutup dan setan dibelenggu. Yang membelenggu, yang membuka, dan yang menutup, itu adalah kita, bukan siapa-siapa. Dan itu semua bisa berhubungan dengan tubuh kita dan berhubungan juga dengan ruh kita. Nah, ketika ini tubuh dan ruh ini direhat, maka yang harus direhat terakhir adalah rehatnya lisan ada pada sedikitnya bicara. Ini penting. Karena jangan sampai sudah direhat tubuh kemudian direhat ruh tetapi ternyata ini lisan kita tidak bisa juga direm-rem. Maka perlu juga dia sedikit bicara. Dan itu semua akan berbuah di bulan suci Ramadan. Makanya pola makan ini sangat penting untuk mengatur seluruh aktivitas kita, mengatur ruh kita, mengatur lisan kita. Ya, jangan sampai ini kan lisan bahaya sekali. Walaupun dia tidak bertulang, tetapi jutaan orang yang dia bikin sengsara. Lebih tajam dari mata Lebih tajam daripada mata pisau, daripada silet. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Baik Pak, terakhir nih. Iya. Apa saran dan tips Bapak kepada pendengar podcast Si Pak Karewa ini agar senantiasa menjaga pola makan, menjaga kesehatan, baik itu tubuh, ruh, dan lisan selama Ramadan. Iya. Jadi ketika kita bisa mengatur pola makan kita bisa mampu mengontrol dan menjaga pola makan kita, maka itu akan berdampak kepada pola pikir kita. Itu akan berdampak kepada kecerdasan kita. Itu akan berdampak kepada kebijakan kita, kebijaksanaan kita. Karena pola makan yang bagus akan melahirkan inspirasi yang baik, akan melahirkan inspirasi yang positif. Betul. Makanya di dalam tim kerja penerangan agama Islam dan sistem informasi yang kami terapkan itu adalah top, teladan, optimis, dan produktif. Kalau kita sudah menebarkan cinta dan keteladanan, maka semangat untuk beroptimisme itu pasti ada. Pasti kita akan selalu mengatakan, lakukan ATM, amati, teliti, modifikasi. Lalu kemudian apa? Dengan cara begitu, kita bisa berproduktif, lebih dekat dengan masyarakat, dan kita bisa memberikan yang terbaik. Sehingga
Si Pakarewa ini adalah sarana untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat bahwa inilah Kementerian Agama. Inilah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Apa yang dilakukan yang lalu, hari ini, dan yang akan datang. Itulah harus kita melihat, menonton, mendengar, membaca apa yang ada di Sipakarewa. Baik, terima kasih banyak Pak atas pencerahannya pada hari ini. Semoga menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Dan jangan bosan-bosan kami undang Pak untuk berbincang kembali di podcast Sipakarewa. Baik sahabat religi dimanapun Anda berada, mari kita menjaga kesehatan kita dengan menjaga pola makan, menjaga haru kita, menjaga lisan kita, bahkan menjaga panca indera kita. Kita latihan di bulan Ramadan ini, semoga setelah Ramadan amalan-amalan itu kita tetap lanjutkan, dan semoga kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa kembali dengan tema yang berbeda, tentu dengan narasumber yang lebih luar biasa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.